Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Firmansyah, asal dari Universitas Maraku Toli-Toli, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Langsung saja saya akan membawakan materi, yaitu sumber-sumber hukum internasional. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu sumber hukum berdasarkan pasal 38 Statuta, yang berfungsi untuk memutuskan sesuai dengan hukum internasional suatu perselisihan yang diajukan kepadanya akan menerapkan, yaitu perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang menetapkan aturan-aturan yang secara tegas diakui oleh negara-negara peserta kebiasaan internasional sebagai bukti suatu kebiasaan umum yang dapat diterima sebagai hukum. Prinsip-prinsip umum hukum yang telah diakui oleh bangsa-bangsa, keputusan-keputusan pengadilan dan pendapat dari para ahli terkemuka yang paling berkualifikasi dari berbagai negara sebagai sarana tambahan untuk penetapan aturan-aturan hukum. Ketentuan ini biasanya diterima sebagai daftar sumber hukum internasional. Beberapa orang yang mengkritiknya dengan alasan tidak mencantumkan semua sumber hukum internasional atau hanya memuat aspek-aspek yang bukan dari sumber asli, dan memang tidak ada lagi sama sekali daftar alternatif yang telah diusulkan yang mendapat persetujuan umum. Oleh karena itu, diusulkan untuk memeriksa sumber-sumber yang tercantum dalam statuta pengadilan sebelum pertimbangkan kemungkinan sumber-sumber hukum internasional lainnya. Kedua yaitu perjanjian internasional atau treaties. Perjanjian ini adalah instrumen utama kerjasama dalam hubungan internasional, dan kerjasama sering melibatkan perubahan posisi relatif dari negara-negara yang terlibat. Misalnya, negara-negara kaya yang memberikan uang kepada negara-negara miskin. Oleh karena itu, perjanjian seringkali merupakan sebuah instrumen perubahan. Kecenderungan umum terutama setelah Perang Dunia Kedua telah meningkatkan peran perjanjian dalam pembuatan hukum internasional sebagai tanggapan atas meningkatnya ketergantungan antar negara. Yang ketiga, hukum kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan ini terbentuk dan menjadi bukti adanya keberadaan yang dapat kita lihat dari praktik atau tindakan yang dilakukan oleh suatu negara, atau beberapa ide abstrak dari tindakan tersebut yang dapat kita lihat dari material yang dipublikasikan seperti surat kabar yang membahas mengenai keputusan yang diambil suatu negara atau pernyataan yang dikemukakan suatu negara dalam parlemen, dalam pers, atau juga dalam international conference serta pertemuan-pertemuan rapat organisasi-organisasi internasional, dan terakhir tentu saja juga dari keputusan-keputusan peradilan dan hukum suatu negara. Yang keempat yaitu prinsip-prinsip hukum umum atau general principles of law, yaitu salah satu sumber hukum internasional yang diakui dan tertulis dalam Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional adalah hukum-hukum umum atau yang bisa disebut prinsip-prinsip hukum yang diketahui oleh seluruh bangsa yang beradab. Menurut definisi pertama itu, prinsip-prinsip umum hukum tidak begitu tepat sebagai sumber hukum dalam hal sebagai metode hukum. Hal ini dikarenakan sumber-sumber hukum memperluas aturan yang ada dengan analogi, menyimpulkan keberadaan prinsip-prinsip dari aturan yang lebih spesifik dengan arti dari penalaran induktif, dan sebagainya. Prinsip-prinsip umum hukum telah terbukti paling berguna dalam bidang hukum internasional yang baru. Namun, harus diingat bahwa lingkungan di mana hukum internasional beroperasi sangat berbeda dengan lingkungan di mana hukum nasional beroperasi. Dan prinsip-prinsip hukum nasional dapat digunakan untuk mengisi kesenjangan dalam hukum internasional hanya jika cocok dengan lingkungan internasional. Akhirnya, harus ditunjukkan bahwa masalah apakah pengadilan internasional wajib mengisi kesenjangan dalam hukum internasional substantif untuk menyediakan kelengkapan sistem hukum untuk membuat keputusan yang konkret. Yang kelima yaitu keputusan-keputusan peradilan. Keputusan peradilan adalah keputusan-keputusan yang diatur oleh Statuta Mahkamah Internasional pada pasal 38 ayat 1, di mana Statuta Mahkamah Internasional ini memerintahkan mahkamah untuk menerapkan keputusan-keputusan yudisial atau peradilan sebagai bentuk sarana tambahan dalam penetapan aturan-aturan hukum.
Arahan ini menyatakan bahwa segala keputusan pengadilan tidak mempunyai power atau kekuatan yang mengikat kecuali antar pihak terikat mengenai kasus-kasus tertentu. Dilihat bahwa keputusan-keputusan peradilan yang juga tunduk pada ketentuan pasal 59 sesuai dengan arahan, tidak mendoktrin ikatan formal seperti yang ada dalam sistem common law. Jadi, dalam hukum internasional pengadilan internasional tidak diwajibkan mengikuti keputusan-keputusan sebelumnya, meskipun mereka kerap terlihat mempertimbangkan keputusan-keputusan sebelumnya. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves. Where our eyes are never closed. Itu yang selanjutnya yaitu bentuk hukum internasional. Hukum internasional memiliki itulah materi yang bisa saya bawakan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.